paling bagus, yang paling indah. Bahkan bulan purnama pun cemburu akan keindahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bulan purnama. Pernah satu ketika Sayyidah Aisyah sedang menjahit pakaian. Pada malam hari, menjahit pada malam hari, yang mana pada saat itu hanya menggunakan cahaya rembulan, karena pada saat itu belum ada lampu, pakai cahaya bulan. Ketika di tengah-tengah menjahit, jarumnya jatuh. Sudah jatuhnya di pasir tengah malam. Pasti susah nyari. Lah wong sing ning gone jubit ning angel kok apa meneh ning gone pasir. Keliru nyekel kembang pasir sing ora dicekel. Sayyidah Aisyah mencari itu jarum. Maka di tengah-tengah Sayyidah Aisyah mencari jarum yang jatuh, masuklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah masuk ke dalam rumah, maka ketemu langsung jarumnya. Lantas Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, sungguh betapa bercahaya wajahmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, benar wahai Aisyah. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Sungguh celaka bagi mereka orang-orang yang tidak pernah bisa memandangku nanti di hari kiamat. Kaget Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, wajahmu yang begitu bersinar, wajahmu yang begitu bercahaya, masih adakah orang yang tidak bisa bertemu, orang yang tidak bisa berjumpa denganmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, betul wahai Aisyah, nanti ada orang-orang yang mereka itu tidak bisa berjumpa dengan aku. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Al-bakhil, orang yang bakhil. Bertanya lagi Sayyidah Aisyah, manil bakhil ya Rasulullah? Siapa orang yang bakhil? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah mereka orang yang mendengarkan namaku disebut, akan tetapi mereka tidak mau bersalawat kepada aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan itu adalah orang-orang yang tidak bisa bertatap muka dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi umat yang paling mulia bukan lantaran kita ini orang yang mulia, bukan. Kita menjadi umat yang mulia lantaran kita cuman gandulan dengan Nabi yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga diharamkan untuk umat-umat yang lain sebelum umat Rasulullah masuk ke dalam surga, bukan lantaran kita yang hebat, bukan lantaran kita yang dihormati. Allah menghormati Nabi Muhammad. Allah tidak menginginkan Rasulullah sedih, sehingga Allah pun memprioritaskan umatnya untuk memasuki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, acara semacam ini, acara Maulidur Rasul itu bukan lagi sunnah. Kalau bagi saya bukan lagi sunnah, hukumnya wajib. Bahkan di dalam kitab tiba, di dalam Maulid tiba itu disebutkan, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan kana wajib. Seandainya kita dibuat setiap hari acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu hukumnya wajib. Sebab apa? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita berikan untuk Rasulullah, tetap itu tidak sebanding dengan perjuangan Rasulullah untuk kita. Rasulullah
Pernah satu ketika Sayyidah Aisyah berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Sayyidah Aisyah meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan aku, doakan saya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampunilah Aisyah. Lagi ya Rasulullah, maka didoakan lagi, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampuni segala dosa-dosa Aisyah, baik itu yang telah lampau atau yang akan datang, ampuni semuanya ya Allah. Jawaban itu doanya Rasulullah. Maka bergembira Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bergembira ketika didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, kamu tahu, kamu pada saat ini bergembira, jangan salah, saya setiap malam meneteskan air mata meminta kepada Allah dengan doa tersebut untuk umat-umatku sampai nanti akhir zaman. Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li ummati, terus sambil meneteskan air mata. Ini doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar itu, sampai akhir hayat Rasulullah, akhir hayat daripada Rasulullah, apa yang diingat? Ummati. Bahkan ketika ada riwayat itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalakan api neraka, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalakan api neraka, itu lantas seluruh malaikat ketakutan, dan akhirnya malaikat Jibril terburu-buru turun ke bumi untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ada apa? Kamu itu buru-buru turun ke bumi? Wahai Rasulullah, malaikat di sana, di atas sana, semuanya dalam keadaan ketakutan. Rasulullah bertanya, ketakutan perihal apa? Mereka ketakutan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai menyalakan api neraka. Sifrin nar, jelaskan kepada aku sifat daripada neraka. Maka malaikat Jibril menjelaskan, ya Rasulullah, neraka itu bagaikan neraka itu ada tujuh lubang. Ada tujuh lubang, yang mana jaraknya dari lubang satu ke lubang yang satunya itu perjalanan 70 tahun. Dan yang paling bawah itu adalah yang paling panas. Maka Rasulullah bertanya, neraka yang pertama untuk siapa? Neraka yang pertama untuk Yahudi. Neraka yang kedua untuk siapa? Untuk Nasrani. Neraka yang ketiga siapa? Neraka yang ketiga untuk mereka orang-orang yang membangkang perintah Allah. Terus dijelaskan satu demi satu siapa penghuni neraka tersebut. Ketika sampai ketujuh, neraka ketujuh, malaikat Jibril terdiam. Ditanya, wahai Jibril, untuk siapa ini neraka yang nomor 7? Untuk siapa ini neraka yang paling bawah? Maka malaikat Jibril pun tidak bisa menjawab, tetap terdiam. Ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, wahai Jibril, tolong jawab pertanyaan saya. Untuk siapa neraka yang paling bawah, neraka yang paling panas? Diperuntukkan untuk siapa ini malaikat Jibril? Lantas ketika
ketika dipaksa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril akhirnya menjawab, ya Rasulullah, neraka yang nomor 7 itu ditujukan untuk umat-umatmu yang membangkang atas perintahmu dan mereka orang-orang munafik. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan jawaban malaikat Jibril, langsung pingsan Rasulullah, sehingga diambil badan Rasulullah oleh malaikat Jibril dan ditaruh di dalam dekapan dan pangkuan malaikat Jibril. Saking kagetnya didekap oleh malaikat Jibril, kemudian apa? Dipeluk oleh malaikat Jibril, sampai tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun, sadar. Kemudian setelah sadar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis tidak ada hentinya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya, ketika beliau ini dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, apakah ini sakitnya orang dicabut nyawa? Apakah seperti ini sakitnya orang yang sedang dicabut nyawanya? Maka malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, saya mencabut nyawamu itu adalah dengan cara yang paling lembut, dengan cara yang paling halus, dan saya tidak melakukan dengan cara tersebut melainkan hanya kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, maka di situ meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau memang seperti ini rasa sakitnya sakaratul maut, maka saya tanggung rasa sakit setengah daripada umat, setengah rasa sakit daripada seluruh umat. Seluruh umatnya Rasulullah ketika sakaratul maut itu rasa sakitnya setengah sudah ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau Anda menanggung rasa sakit sakaratul maut, satu orang sudah sakit, 2 orang sudah sakit, apalagi 10 orang, apalagi 100 orang, apalagi 1000 orang, apalagi dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti akhir zaman, semuanya ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tetap berutang, kita ini utang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta apapun, melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup senang kepada seorang hamba atau kepada seorang umat yang ingat kepada Rasulullah dan juga mau menghidupkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang-orang Muslim, berapa banyak orang-orang Muslim yang mana dia tidak mengenal siapa Rasulullah, berapa banyak orang Muslim yang mana dia lalai siapa itu Rasulullah. Bahkan adanya orang tersebut, adanya kita di alam semesta ini, adanya langit dan bumi, adanya bulan dan bintang, adanya galaksi-galaksi yang lain, itu sebab apa? Sebab adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Maulid ini disebutkan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, disebutkan di dalam kitab Maulid ini, wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatha wa ma taqara. Wa minhu ay min Rasulillah, dan daripada nurnya Rasulullah, tafarra'al wujudu, maka akan terpecah belah seluruhnya alam semesta ini akan terciptakan. Wujudu khalqan ba'da khalqin, makhluk semuanya akan terciptakan, makhluk semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fima hadatsa wa ma taqaddam, baik itu yang sudah lampau atau yang akan datang, semuanya ini diciptakan hanya karena bukti cintanya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena satu, Allah ingin mengumumkan kepada alam semesta bahwasanya Allah memiliki kekasih,
bahwasanya Allah memiliki seorang hamba yang dicintai. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan alam semesta ini diciptakan hanya untuk mengumumkan bahwasannya Allah memiliki kekasih. Siapa? Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita semua yang hadir di sini menjadi umat daripada kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jadilah umat yang pandai bersyukur kepada baginda Nabi Muhammad, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pelajaran daripada maulid ini, pelajaran daripada acara semacam ini adalah ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo jadikan tujuan kita hanya satu, apa? Menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Jadikan tujuan hidup kita adalah menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sudah menyenangkan Rasulullah, otomatis Allah pun senang. Kalau kita mencari ridhonya Rasulullah, otomatis kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab Rasulullah adalah miftahi babi rahmatillah. Rasulullah adalah kunci apa? Kunci untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Miftahi babi ridhoullah. Rasulullah adalah kunci untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ayo kita berada di bulan Maulid. Jadikan bulan Maulid ini adalah bulan pemicu untuk kita bisa mengenal lebih jauh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak keluar daripada bulan Maulid melainkan kita sudah kenal dengan baginda Nabi Muhammad. Sudah bisa menjalankan perintah Nabi Muhammad, sudah bisa menjalankan ajaran Nabi Muhammad, sudah bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad, sudah bisa menjalankan akhlak Nabi Muhammad, sudah bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar daripada majelis ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arham jam'ana hadha al marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbalan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shay'an wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadza minni wal amrikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la tanamul min darin wa sawti Muhammadin wa qudan wa jadu ila Allah tawassalan sayyidina wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ay jalla sayyidi majmura wa bihi mahmuda wa yajmal wa yadru wa yajru wa yajal ma'amal fi a'mal maqbula wa tawajjuhat wa sunnah wa tawajjuhat fi tawajjuhat al-khalisah wa silat al-usula. Allahumma ya man ilayka tawajjalna wa na'udhu dhafira wa la bi'izati al-hadri hamdan jafin wa yudhatu wamira natawajjahu ilayka ashrafi masail ladayk sayyidil mursalin سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكامل المستودع وعلى تمام سر الواحد الرئيس تعالى شاملة على من أكبر ومحمد الرسول بشرف الأخبار والقلوب للأمور والأمور ومنها واسم ذلك في عبادك وساقي قوش من شأنك وليحكي بذلك سيد القولين ولكل الثقلين رب المحبوب الخالص المخصوص في جامع جنة المصاعد. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وعلى ذريته بالاحباب. اللهم انا نقرب اليك جنة النبي الكريم ونتوسل اليك بشرف مقامه العظيم ان تركز بركات وسمات نبي هدايته وتحفظنا بك وتولنا بالفضل بجميع رعايته وعصيته وهدايته
واختم لنا من جلب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما أحرمنا في نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في أسد هذا الحبيب من الحاضرين بدرجة النعيم والسالكين ولحقك وعقيد المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا برحمتك الخاصة فلا تهمنا واظلم الجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تعيبنا آمنا بك وبرسولك وجاء بابنتك ونرجونا بإليك ونستجيب وتقى من المنطق بالنهار للكفار والمنسية بالإحسان السائل بمسان والمعمل بما أكمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا العبد ونصره وله وظهره وهو بركاته وشرف جل أولادنا ووالدينا وأن قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأن راية الدين القوي جميع الله منشورا واجعل الإسلام والإيمان لنا معمورا وعنا رسورا واكشف اللهم كربة المكروبين وكدر المدين وكدر المذنبين وتقبل ورحمة عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وصلة دولة العجيبية من الله والأبطال وإذ بالعجيب بلدك ورسلنا المعبدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في نسل الحسين جميع البلايا من المكيدين الذنوب والخطايا وأذلنا من عمر المال وأصدق الإثمان والقائمين إذا توفيتنا وتوفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منا بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب من سماء وعلى آله وصحبه ومن له منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر الفاتحة